kita itu manusia. Mas sudah, Menungso kuwi anas. Ya, menungso mohon, itu mo, anas. mohon izin Mas sudah. Ya, Ini saya izin live dulu karena ada kegiatan nih. ya. Silakan Oke, Bapak Winarto, monggo oke, dherekaken. oke, Dherekaken. oke. Sampai jumpa Matur Bapak suwun. kapan-kapan dalam Oke, kawin mangke insyaallah panggih mampir. oke, insya Allah siap, siap. Oke. Jangan lupa Pak Ini, kopinya. oh Ya. siap. Ini istri saya kebetulan orang Demak juga, Pak. Oh, ini dulu juga. Ya, ya, mana salam, Oh. dari mana salam. Oh, salam, dekat dekat Ya, dekat. ya Allah, oke. Saya dari Demak mutasi, bukan mutasi ya. Bahasanya teman-teman sini itu naturalisasi. Jadi Ansor Demak pindah ke Ansor Batang gitu, naturalisasi. Lebih tepatnya apa itu makomnya sudah nasional ya. Jadi harus orang Demak. Ya, lebih Oke. tepatnya daerah saja Pak. Iya. Gimana Iya. Mas? Mohon izin. Ih, monggo diraket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur suwun Bapak Winarto. Ya. Baik, kita lanjut. Kata harmoni tadi ya. Di harmoni kelingan ragune siapa itu Once itu. Halo sebuah ya itu simfoni itu ya harmoni. Jadi menungso kui anas itu. Anas kui ada kata yang lain yaitu nisa. Ano anas, ano nisa. Nah, bentuk pluralnya, bentuk plural. Jadi kalau kita membuat kita ubah menjadi apa mufradnya, mufrad mudzakarnya. Jadi mufrad muannasnya juga ada unsa. Jadi unsa berubah menjadi nisa. Ya ini. Jadi semua kata-kata tadi dari apa itu insi, insan, anas, nisa semuanya berakar pada satu kata yaitu harmoni, damai. Ya, harmoni, damai, rukun yaitu. Jadi menungso sendiri secara artinya adalah rukun. Ya, berjalan dengan harmoni, tidak ada apa tidak ada gejolak satu sama lain. Uang menungso kena ora gelem, nak ora gelem rukun, nak ora gelem damai, nak ora gelem bersikap harmoni, berarti eh, bisa ditanyakan kemanusiaannya. Ngoten nggih. Jadi ini sebenarnya banyak faktor. Ini kita hanya mengambil 3 faktor saja yang apa yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Begitu. Kita lanjut. Nah, tadi kepemudaan kata inti pertama adalah kemudian kata inti yang kedua adalah moderasi beragama. Sering digaungkan mungkin panjenengan ketika masih kuliah di berbagai media cetak tentang moderasi beragama, namun masalahnya ini kita hanya sekedar ya menitik beratkan saja bagi yang sudah tahu hanya apa ya gen ojo ngasih lali sebelum tahu sharing bersama ngoten nggih dari bahasa Latin atau kita mengambil 3 bahasa Latin, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Moderatio yaitu artinya sedang-sedang, tidak berlebihan, tidak kurang gitu. Jadi teman-teman berpikir bagaimana wah moderasi itu berarti biasa-biasa baik, nesune ojo terlalu, umpama sedih ojo terlalu. Karena pemuda gue kadang itu sedih tetapi tidak tahu apa yang disedihkan. Ya itu. Murung tetapi tidak tahu apa yang dimurungkan. Sampai sedih napa? Akeh masalah. Masalahnya apa sih? Mbah, aku masalahnya apa we? Ora rasane mumet kae sih. Oh, we. Ini pemuda. Oke. Pemuda itu macam-macam itu. Jadi biasa baik. Nah, tadi artinya sesuatu dikuasai dilakukan dengan sedang-sedang saja dalam penguasaannya. Kata intinya adalah penguasaan diri. Artinya moderasi itu seorang yang moderator itu mampu menguasai dirinya sendiri, mampu mengendalikan diri sendiri, tidak meledak-ledak dalam hal apapun. Kalau ada kesalahan, kalau ada sesuatu yang kurang pas, disikapi dengan lapang. Ya. Ya. Untuk versi yang bahasa Indonesia kita cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pengurangan kekerasan atau menghindari keekstreminan. Jadi moderasi sendiri dalam bahasa Indonesia juga memberi makna hampir mirip dengan yang berasal dari bahasa karena bahasa moderasi merupakan bahasa serapan dari bahasa Latin.
Jadi karena bahasa serapan ya artinya tentunya tidak berbeda jauh, yaitu pengurangan kekerasan. Bahasa Arab tentunya panjenengan semua sudah sering mendengar ya. Ada kata wasat, ada kata lafat wasatiyah yang bermakna mirip dengan tawasud, ada i'tidal, ada al-adl, jadi berimbang. Kita yang bermain sering berada di senang hobi sepak bola, hobi olahraga yang lain, sering mendengar yang namanya wasit ya, pengadil lapangan, prit, wasit, sumpritan itu identik dengan wasit sebagai pengadil lapangan. Seorang pengadil lapangan, seorang wasit harus adil, yaitu bahasa Arab sederhananya gitu. Wasit kudu adil. Nah, gitu. Adil itu ya sesuai dengan porsinya. Terus lanjut. Nah, ini kita buka itu saya download di YouTube ini. Di internet ini. Ada Kang Gembel dan Yuni ini. Ada kutipan juga di situ. Yu pucuke cagak kok pemean iki dikon graji soalnya dikira salep. Nah, gitu. Nah, ini ibunya mencak-mencak ini, marah ini. Ora usah dipotong, kawit biyen bentuke pemanan iki ya bentuke kaya kiye. Bentuknya juga seperti ini gitu. Jadi ini kita lihat gambar ini ada semacam salah pemahaman, salah tafsir mungkin dari orang yang melihat ini. Sesuatu melihat berdasarkan physically, apa yang dia lihat, tanpa melihat sebabnya apa, tanpa melihat tujuannya apa. Jadi gantungan kunci, misalkan gantungan kunci kok berbentuk atau berbentuk apalah sesuatu yang kurang pas, akhirnya protes dan seterusnya, haram dan seterusnya, itu berat itu. Jadi kontekstual itu lebih didorongkan dari kontentual. Karena di dalam konteks ini, karena pemenan ini adalah konteks untuk alat meme. Nah, kalau dalam bahasa Batang itu namanya PP, untuk menjemur bentuknya ya kie. Seperti itu. Tidak harus se ekstrim mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan koridor yang ada. Begitu ya. Kita lanjut. Nah, ini indikator yang kita ambil dari Kemenak tahun 2019. Kemenak mengeluarkan buku tentang moderasi beragama. Ada beberapa indikator yang muncul. Ini mohon maaf. Indikator yang muncul artinya adalah pertama yaitu komitmen beragama. Ya, komitmen beragama. Ya. Maksudnya pripun? Kesetiaan konsensus ideologi negara. Para founding father, para pendiri bangsa kita sudah sepakat. Kita semua pun harus sepakat dengan para founding father di negara kita. Jadi kesetiaan tentang konsensus ideologi negara kita yaitu Pancasila sudah final. Ora ono pembicaraan lagi tentang Pancasila. Atau Pancasila barangkali mau diganti, tidak mungkin. Karena ini adalah konsep dasar yang sudah bersifat permanen, tidak bisa diganti. Ya, Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, ini promo yang sering kita dengarkan. Indikator yang kedua tentang moderasi beragama yaitu toleransi, yaitu pemberlakuan hak asasi manusia yang diukur dari social dominant oriented. Ini kan kutipan dari tadi sekali lagi dari buku Moderasi Agama yang dikeluarkan oleh Kemenak tahun 2019. Karena sosial dominan itu ibarat kata seorang individu ingin menguasai individu yang lain, yaitu individu yang berada di kelompok tertentu, kemudian kelompok tersebut ingin menguasai komunitas atau kelompok-kelompok yang lain. Ya, makanya menggunakan istilah dominan. Jadi sosial, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya, begitu. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks beragama, tentunya ada yang namanya praktik amaliyah. Nah, ini mungkin kita di lapangan sering menjumpai hal-hal yang demikian. Ora entuk iki, ora entuk iku, bid'ah kabeh gitu. Angel kabeh. Di posisi-posisi repot seperti itu ya, ini kita sebagai para pelopor moderasi beragama harus mampu tampil, harus berani tampil
tetapi harus menggunakan strategi. Ora wani tampil nggawa pentung dipentungi sing ngomong kaya kuwi ya. Tentunya dakwah dengan berkhidmah itu harus di nomor satukan para sahabat sekalian, para audiens, para hadirin sekalian, para penyimak sekalian itu praktika mulia. Jadi dan tidak mengganggu hak orang lain berkeyakinan. Karena keyakinan wis kaya kuwi kita harus menghargai karena hak sesama manusia. Bolehlah kita tidak menghargai berbeda agama, tetapi hak minimal hak sesama manusia harus kita hargai. Kalaupun tidak sama manusia, dasarnya adalah kita sesama makhluk Gusti Allah. Itu yang mungkin landasan yang cukup. Berikutnya anti kekerasan. Sebentar. Tentang anti kekerasan di sini adalah anti radikalisme. Ya, ada belief, ada kekerasan yang bersifat fisik maupun non fisik. Ya, contohnya verbal. Kowe iki ndonga ngojang ngaji kaya ngene, ana mauludan kaya ngene iki, mlebu swarga ora sih? Kekerasan secara fisik disampaikan dengan lisan dengan bahasa yang kasar. Kanjeng Nabi ora kaya kuwi, misalkan kaya kuwi. Nah, itu kekerasan yang bersifat verbal. Ya, verbal itu secara secara lisan. Kita lanjut. Ada juga moderasi dalam konteks keindonesiaan. Ya, dalam konteks keindonesiaan, pertama adalah moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa dalam merawat Indonesia. Nah, ini moderasi beragama itu bagian dari strategi bangsa dalam merawat Indonesia. Negara punya strategi tertentu, setiap bangsa punya strategi tertentu, masyarakat pun juga punya cara tertentu untuk melakukannya. Semua orang punya potensi untuk menjadi pelopor bermoderasi agama itu sendiri. Ya, dalam konteks Indonesiaan berikutnya adalah warisan para pendiri bangsa. Jadi kita sepakat tadi, para founding father, para pendiri negara kita sudah sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah jadi NKRI. Makanya sering kita dengar NKRI, mereka mati. Ya itu. Terlanjut ke Indonesia bukan agama. Ya, Indonesia bukan negara agama ya. Indonesia adalah negara beragama, tidak memisahkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan negara agama, bukan negara agama tertentu, tetapi negara yang beragama. Kebijakannya tidak lepas di pertimbangan-timbangan agama. Jadi ini adalah moderasi dalam keindonesiaan, kita ambil tidak sama, kita sumbernya dari buku yang dikeluarkan oleh Kemenak di tahun 2019. Ini berikutnya adalah peran para pemuda. Tadi pemuda pelopor untuk moderasi beragama. Bagaimana kita berperan? Peran pertama yaitu menjadi manusia yang bersedia dan mampu mengemban amanah beragama dan berkebangsaan. Dan dengan tadi sampaikan sapa wong sing kepengin dunya ya dengan ilmu. Karena ilmu jenengan yang sekarang dibawa, yang sekarang dikuasai, yang sekarang digeluti terus berkembang, terus dipelajari ilmu apapun, yang penting istiqomah. Hingga amanah yang diberikan oleh keilmuan tadi mampu diimplementasikan kepada dalam masyarakat. Ya, tentunya dalam kita berkebangsaan. Ya, ciri-ciri karakternya sering dipromosikan di berbagai macam event, di berbagai macam peristiwa, yaitu ada asyidku, jujur. Nah, ini jujur, sederhana saja. Iya. Kuliah orang mangkat, bro, titip absen nih. Waduh, ini absen itu, titip dan seterusnya. Nah, ini karena jenengan sudah menjadi pemuda pelopor, hal seperti itu jangan dilakukan ya. Ya, itu. Bersikap jujur, ana tanggane ngapusi ya. Aja kondo-kondo ya, sing kowe tak critani ya. Wedok sing tak omongi, aja kondo-kondo. Nah, sing aja kondo-kondo kancane ngomong karo sebelahe, aja kondo, aja kondo-kondo. Wedok sing tak critani. Waduh. Nah, dan seterusnya.
akhirnya berkembang menjadi fitnah. Kenapa fitnah? Karena bisa jadi orang yang pertama menyampaikan kepada didengar berbeda secara beracak, secara random kepada orang 100 orang yang mendengar cerita itu. Jadi rawan yang namanya sekarang kita dengar yang namanya hoax. Hoax sekarang sudah berkembang di mana-mana, makanya budaya asyidgo ini juga perlu dilakukan. Ini penekanan saja, artinya kita pun sering mendengar ini karakter-karakter yang ada di sini. Jadi promote ini kita sepakati bersama. Berikutnya adalah al-amanah wal wafa bil ahdi. Itu menempati janji. Nah, ono janji-janji aja blenjani. Nah, ini terutama cowok-cowok ya ini. Wis kadung janji, wis kadung tresno, tetapi manisnya hanya di bibir saja. Nah, ini karena seorang pemuda itu makhluk verbal. Ya. Pemuda itu makhluk visual. Jadi pemuda itu apa yang dilihat itu yang divisualkan dalam pikiran, dalam hatinya. Roh wong itu ayu, lirik, itu. Roh wong lanang terus. Roh wong sing ketok sugih, plerak. Nah, itu karena fisik yang dilihat. Jadi pria pemuda itu makhluk visual. Apa yang dilihat berarti apa yang diimpikan, apa yang dipendam dalam hatinya. Makanya nak Pak turu kadang kepikiran atau nek atine ora iso turu. Wong udah kresek-kresek gulang-guling ora iso turu ya. Karena pemuda adalah makhluk visual, sehingga dengan beruntung ketika berada di lingkungan yang seperti kampus di UIN itu hijau royo-royo, banyak orang-orang alim di situ, sehingga apa yang ada lihat, apa yang panjenengan rekam dari mata itu sehingga mampu terekam dalam pikiran. Syukur panjenengan kerso atau berada di lingkungan pesantren, itu apa yang dilihat para kiai, para pengasuh pesantren, para asatid yang ada di situ terekam dalam pikiran, masuk ke dalam hati, dari mata turun ke hati. Nah, ini karena pemuda adalah makhluk visual, apa yang dilihat. Wong ngerayu yo seneng. Cewek sing ayu yo seneng. Ya bahasanya solehah kayak kuwi tetap seneng. Berbeda dengan pemudi, karena pemudi adalah makhluk verbal. Verbal itu apa sing diomongke, apa sing dikrungu. Krungu suara sing ora kepenak masuk ring ati. Krungu fitnah juga masuk ring ati. Krungu calone demenan karo liyane misalkan alhamdulillah ya masuk ning ati. Krungu apa, ya itu. Karena wanita adalah makhluk verbal. Apa yang didengar bisa jadi terekam dalam pikiran, terekam dalam hatinya. Itu. Makanya cewek, seorang wanita, seorang pemudi bisa jadi setia karena dengarkan sesuatu sing apik-apik. Jadi cowoknya ngomong sing apik-apik dengan janji-janji yang asik, akhirnya terekam dalam pikiran dan juga hatinya. Nah, itu akhirnya dia itu kan masuk ke dalam hati. Beda cerita karena cowok itu makhluk visual, karena nduk ngarepe cewek calonnya tadi ngomongnya pinter. Nanti ketika bertemu dengan calon yang lain, iki ngomongnya beda meneh gitu. Wah, itu. Nah, ini karena verbal, apa yang disampaikan saja. Jadi makanya ada yang namanya al-amanah itu menepati janji. Kehati-hatian ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi hubungan sesama mahasiswa dengan mahasiswi sekarang dengan KKN bertemu dengan masyarakat. Dulu teoritis, sekarang menjadi aplikatif. Tantangannya ketika berada di posko menjaga keseimbangan satu sama lain. Jadi biar kompak piye carane, biar tidak terjadi kontroversi dengan masyarakat, piye carane, membaca lingkungan masyarakat piye carane. Seorang mahasiswa yang mampu secara teoritis, mampu secara literatur, belum tentu nanti di lapangan. Contohnya ketika KKN mampu melakukan hal yang demikian. Makanya keseimbangan ini perlu dilakukan. Makanya ada yang namanya al-adl proporsional. Itu kita melakukan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dan dengan sebagai seorang agen agen moderasi beragama, moro-moro teko nek
apa itu dalamnya Pak Lurah. Pak Lurah, nah ini menurut saya desa harus kayak gitu misalkan. Lah le sik sampean ki sapa? Moro-moro ngandani aku itu misalkan kaya kuwi. Dan seterusnya. Terus ono misalkan pemudi yang sedang pemuda yang sedang ini apa? Nun sewu ya, melakukan bukan pemuda-pemudi ya, pemuda yang eh, penyakit masyarakat itu loh. Ya germas itu. Semacam apa ya? Minum sesuatu yang kurang baik lah istilahnya itu misalnya. Jenengan moro-moro teko itu. Weh, ini haram ini. Wah, jenengan langsung bawa tangan berkepal des itu langsung nembe kurang sadar iki rada ora patek genep pikiran jenengan jotosi. Oh, wis bisa jadi sak kamu ngopo kanca-kancane sing satu visi dengan pemuda sing jenengan jotosimu balik jotosi sampeyan. Makanya proporsional itu perlu. Jadi sikap yang perlu kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita itu sendiri. Dengan sebagai apa harus tahu sendiri. Makanya ada istilah cermin itu. Jadi cermin itu apa mir'ah. Tulisannya podo dengan mar'ah, beda harokat tok. Jadi mar'ah dengan mir'ah itu tulisannya podo tetapi macane beda. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu cermin. Jadi makanya perempuan itu suka bercermin. Nah, makanya karena suka bercermin ya kaya kuwi betul ya makanya. Ya itu. Karena al-mar'ah dengan al-mir'ah. Kita lanjut ke at-ta'awun. Ta'awun suka tolong menolong. Tentunya tolong menolong dalam hal kebaikan. Intinya ya saya kira ini untuk ta'awun kan sudah mampu berlogisasi sendiri. Artinya sudah mampu dinalar. Dan ini pun juga karakter ini pun sering dibahas di berbagai macam forum dari berbagai macam kesempatan. Yang terakhir adalah konsisten bagaimana cara kita mengemban amanah dari para pendiri bangsa. Itu NKRI kita sudah berada di dalam kesepakatan bersama para founding father berdasarkan pada Pancasila. Tentunya karena ini adalah moderasi agama merupakan salah satu cara pemerintah untuk menyatukan, untuk mempromosikan kultur kita, mempromosikan kebudayaan kita. Bagaimana agama itu pun harus bermoderasi untuk mampu menyeimbangkan. Tentunya sering disampaikan di forum bahwa agama membutuhkan bangsa, membutuhkan negara untuk terjamin haknya untuk melakukan ibadah, untuk melakukan hal-hal peribadatan. Tentunya agama juga butuh, negara juga butuh agama untuk membimbing masyarakatnya sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan pemerintah. Karena agama dengan negara dua kutub yang tidak dapat dipisahkan. Saya kira cukup ini. Saya ucapkan terima kasih. Berapa menit ini? Ya. Ini cukup untuk kembali ke moderator. Oke, terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama kita buka untuk 2 penanya. Silakan. Untuk yang ingin bertanya bisa raisen di Zoom atau bisa berkomentar di kolom chat atau bisa melalui grup yang ada di WA grup itu. Tuh. Tuh. Tanya dong. Beda, tinggal beda.
bertanya. Oke, sudah ada pertanyaan satu masuk dari siapa ini? Nastain. Nah, Ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nastain. Izin bertanya, bagaimana cara bermoderasi beragama bagi pemuda yang alumni pondok? Wah, ini luar biasa nih pertanyaannya. Ya, terima kasih. Gimana Cara nih? apa tadi? Cara bermoderasi Bermoderasi agama bagi santri. Alumni pondok. Ya, Oh, alumni alumni pondok. pondok. Baik. Cara bermoderasi bagi para mutakharij pesantren. Karena pesantren itu konteksnya luas itu. Konteksnya luas. Jadi pengertian pesantren sendiri sering kita dengar ya. Sebentar ini kok agak sebentar. Jadi dikatakan pesantren itu ketika ada pengasuhnya, ada santrinya, ada asatidnya, ada lembaganya, masjid, tempat pembelajaran. Yang menarik adalah kitab kuning. Punten Bapak, maaf, itu ada salah pertanyaan itu ternyata. Untuk yang alumni non pondok itu, bukan alumni Oh, pondok alumni pesantren ya. itu. Ya, Iya. bukan alumni. Yang bukan alumni pesantren. Bagaimana cara bermoderasi agama bagi pemuda yang bukan alumni pesantren? Sederhana lah. Jadi konsep moderasi agama itu kita mampu kita mampu melebur dengan masyarakat tanpa meninggalkan jati diri kita itu sendiri. Seorang manusia tadi saya sampaikan, manungso kata dasarnya itu harmoni, rukun. Kita ketika berkomunikasi dengan teman tanpa meninggalkan sikap keakhlakul karimahan kita, sikap yang santun kita. Kalaupun ada yang salah ditegur dengan baik, kalaupun ada sesuatu yang kurang pas disampaikan dengan sesuatu yang pas. Tentunya harus tahu kita itu siapa, dewi ngomong karo sopo. Karena bukan alumni pesantren, tentunya bisa jadi ya ini kemampuan dalam bidang pemahaman pemahaman keilmuan keagamaan mungkin berbeda dengan teman-teman yang alumni pesantren. Makanya konteks ini perlu menjadi perhatian bersama. Jadi keilmuan itu penting. Walaupun bukan alumni pesantren, tetap jangan bergerak sesuai dengan kebidangannya panjenengan masing-masing. Jadi kan bukan alumni pesantren, tetapi bergerak dalam bidang misalkan punya kemampuan mengelas, yaitu ngelas atau perbengkelan las. Dalam perbengkelan las tersebut jenengan juga mempraktekkan konsep-konsep moderasi sendiri. Ada konsep al-adl, ada konsep asidku, jujur. Jadi kejujuran itu pangkal dari semuanya. Nah, wong nak pengen sukses ya jujur. Jadi kita bermoderasi sesuai dengan kebidangan masing-masing. Jangan memaksakan diri. Ora tahu mondok, diskusi masalah amalia. Iki amalia iki dalile apa dan sebagainya. Jenengan aja melu tempur. Kuwi urusane para asatid, para kiai-kiai. Kuwi nek urusan kuwi dijawab para kiai-kiai bae. Aku urusane bengkel. Pokoknya masalah ngelas siap. Ya, siap. Montore sampean rada protol tak las. Atine jenengan mengkap-mengkap tak las. Nah, ini bojone sampean ora bakal tak las. Ya, dan seterusnya. Jadi kita bermoderasi sesuai dengan pemahaman kita dan tentunya sesuai dengan kebidangan kita masing-masing. Ya, begitu. Nah, saya kira terima kasih, mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain ini. Dari teman-teman KKN. Nah, ini gudangnya. Iya. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya ini, Bapak. Iya. Dari Aunila, Isa Aunila. Bagaimana cara menjadi pemuda-pemudi yang produktif dan bermoderasi? Iya, terima kasih. Pemuda yang produktif. Nah, ini menarik.
Usia produktif itu usia 20 sampai 40 tahun. Dikatakan pemuda usia sampai usia 30. Panjenengan yang di bawah usia 30 itu usia nembe produktif. Warnai kehidupan panjenengan, warnai apa itu aktivitas panjenengan dengan sesuatu yang positif. Belajarnya kapan? Ya sekarang. Besok lulus kuliah, sudah bekerja itu saat belajar di masyarakat. Belajar teoritisnya ya teoritis sekarang itu. Jadi saya sering menyampaikan di berbagai macam forum, kita bergerak sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya. Dengan yang punya kemampuan tadi, misalkan tadi kan las, itu nyambung ke produktivitas, punya kemampuan untuk apa? Karena kuliah akhirnya orang patek pinter apa ya secara verbal, ngomong ya ora patek pinter, ision teori tok dan ision di bidang menulis. Ya sudah, jenengan bergerak dalam bidang pers, dalam bidang tulis menulis. Kalau tidak bisa bidang pers, silakan bergerak di bidang apa itu sastra. Kalau tidak bisa sastra, silakan mengikuti apa itu panel, mengikuti diskusi, mengikuti seminar yang berkaitan dengan apa itu dunia tulis menulis. Yaitu bergerak sesuai dengan kebidangan masing-masing. Produktivitas kita pun juga dengan kebidangan kita masing-masing. Kita sing misalkan apa? Ngambil jurusan taruhlah tata boga. Nah, tata boga. Walaupun itu bukan pesantren, tidak ada salahnya. Tata boga kita punya produk, yang penting punya produk. Konsep kita adalah misalkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Karena ekonomi kerakyatan tentunya harga dan sebagainya sesuai dengan kapasitas masyarakat itu sendiri. Ya, karena ini konteksnya adalah beragama ya ojo lali yang jenenge teori itu penting, praktek ya penting, tapi ojo lali yang namanya donga tinomo. Karena doa itu juga bagian dari ikhtiar. Misalnya tadi punya usaha, misalkan apa usaha bidang catering, mungkin setiap bulan sekali ono mujadah bersama atau istighosah bersama apa manakiban nek nggon toko catering tempat produksi itu. Jadi harus punya apa itu produk. Bagaimana seorang pemuda yang produktif dikatakan produktif tetapi tidak mampu memproduksi sesuatu. Nah, ini PR bersama. Kita yang punya yang belum punya karya itu harus membuktikan karyanya. Mungkin teman-teman yang di perkuliahan, ya karya terakhir monumentalnya adalah skripsi. Secara teoritis itu skripsi. Tetapi nanti di lapangan atau yang lain, jenengan harus punya produk sendiri. Apapun bidangnya harus punya produk. Harus punya produk. Jenengan misalkan bergerak dalam bidang apa ya? Digital online, bisnis online. Ini terlalu ya enggak apa-apa, ini hanya sekedar contoh. Bisnis online, silakan jenengan punya produk sendiri. Produknya apa? Bisniskan di situ, geluti bidang itu, pelajari bidang itu, ada pelatihan ikut, ada seminar ikut, semuanya diikutkan. Akhirnya kebidangan itu jenengan kuasai. Kalau satu bidang dikuasai, itu mudah untuk membuat suatu produk. Ya, kayak gitu. Yang pintar nulis gaya produk puisi, gaya produk apa itu buku. Yang pinter bakat di bidang apa tadi catering membuat produk misalkan apa bakso isi buah belum ada ya misalkan loh ini bakso isi buah misalkan kayak gitu ya. Ini cara kesehatan dari tujuan kesehatan seperti ini tetapi dari tujuan kreativitas seperti ini tapi namanya sing aneh ya harus mampu apa itu menjawab apa tantangan zaman. Zaman ini serba online, bisnisnya pun bisnis online. Ya, tentunya tadi 5 konsep tadi ada asidku, al-adl, al-aman dan seterusnya itu saya tadi itu harus dipegang ya. Implementasikan sesuai dengan kebidangan masing-masing. Begitu saya kira. Silakan Mas Roman mungkin menambahkan Besok aku nak podcast saya itu jenengan tak undang jadi pembicaranya jenengan gantian ini. Ini dan gala-gala ini podcast saya jadi presenter jenengan di hostnya ini ya. Ya. Semoga terjadi Mas ya. Belum pernah ketemu sih masalahnya. Enggak. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Kita buka sesi pertanyaan yang kedua ini, Bapak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ya. Fathul Lutfi. Bisa
on cam ya. Coba bisa menyampaikan pertanyaannya. Monggo silahkan. Ya. Disampaikan langsung atau dibacakan? Disampaikan langsung oleh penanya, Pak. Oh iya, silakan. Silakan, Fathul Lutfi. Monggo Iya. sampaikan Iya, pertanyaannya. Mas. Nah, izin bertanya, Pak. Kan Ya. tadi Bapak menyampaikan bahwa pemuda itu yang berusia 16 sampai 30 tahun. Ya. Nah, bagaimana menanamkan sikap moderat kepada pemuda yang masih berumur di bawah 20 tahun? Sedangkan pada usia di bawah 18 tahun, para pemuda masih sulit untuk mengontrol emosional dan kesiapan mentalnya menghadapi permasalahan di masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana mempromosikan teman-teman yang di bawah usia kita, gitu ya. Istilahnya kalau di bawah pemuda berarti apa? Remaja ya. Ya remaja tentunya kaitannya dengan ketidakseimbangan antara fisik, mental, psikologis tidak imbang. Ora imbang kabeh. Pikirane, atine, sikape, kabeh ora imbang. Itu teman-teman yang berada di usia remaja. Ada berbagai macam teori tentang usia remaja, dan dia kisaran usia 10 sampai 20 bisa jadi, atau lebih kerucutkan lagi usia 12 sampai ke 18. Makanya kita beruntung berada di Indonesia karena sistem pendidikan kita per 3 tahun itu adalah SMP ke SMA. Jadi SMP lebih fokus lagi adalah usia teman-teman yang berada di usia puncak-puncake untuk usia remaja. Jadi remaja itu ya seperti itu. Belum adanya keseimbangan antara pemahaman, antara emosi, antara pikirannya ora seimbang. Karena tidak seimbang, ini PR kita bersama. Piye carane mempromosikan teman-teman yang berada di bawah di bawah usia produktif. Nah, tentunya pendekatan itu harus perlu. Pendekatan itu bisa dilakukan dengan sesuatu yang menarik. Karena pemuda sekarang itu maupun pemudi maupun usia remaja tadi sampaikan oleh Bapak siapa tadi? Pak Winarto ya. Karena sekarang serba online, pemuda maupun yang sekarang kita garap adalah teman-teman remaja, tentunya keterkaitan dengan dunia IT itu harus digunakan. Bagaimana caranya? Piye carane? Mungkin kita mengadakan suatu event yang disenangi oleh teman-teman yang di usia remaja. Misalkan lomba, taruhlah lomba game online. Karena itu kita ingin menarik simpati, bisnis melakukan sesuatu yang disukai oleh mereka. Lomba game online, sehingga kita di situ mampu mempromosikan hajat kita. Dengan itu kita sampaikan berlahan, kita sampaikan promosikan sedikit demi sedikit konsep moderasi kita itu sendiri. Setelah mereka kenal garis besarnya, setelah mereka tahu, kita melakukan pendekatan personal. Nah, pendekatan personal ini tidak bisa dilakukan oleh personal kita sendiri. Tentunya ada faktor orang tua, ada faktor pendidikannya sendiri, DE itu masih sekolah apa tidak, atau hanya di rumah saja, atau malah di pesantren. Jadi usia remaja di pesantren, usia remaja di sekolah atau di keduanya, atau tidak di sekolah, tidak di pesantren. Ini semua melibatkan orang tua. Nah, jadi kan tidak bisa bergerak sendiri. Harus mampu berkomunikasi baik dengan orang tua. Bagaimana cara mempromosikan keduanya, anak dan orang tua harus dilakukan. Yaitu tetap pendekatan ke orang tua, karena yang tahu si anak itu adalah orang tua. Hobinya apa, kebiasaannya bagaimana, si anak itu karakternya bagaimana, itu yang paling paham adalah orang tua sendiri. Guru yang sesungguhnya itu orang tua. Makanya pendekatan ke orang tua itu yang nomor satu sebelum ke anaknya. Setelah kita pendekatan bersifat general, kemudian pendekatan yang bersifat umum. Umum tentunya dimulai dari orang tua, kemudian ke anak yang bersangkutan. Kalau langsung tembak ke anaknya berat. Ya karena tadi promosi tentang moderasi agama itu memang harus berlahan. Ya, harus berlahan. Masih ingatlah kita sejarah-sejarah yang digaungkan oleh Dewan Dakwah Wali Songo itu. Dengan cerdasnya membuat Dewan Dakwah sehingga mampu meramu
menjawakan awalnya menjawakan Islam berubah menjadi Islam yang dijawakan. Nah, gitu. Akhirnya muncullah akulturasi agama, akulturasi budaya. Jadi ada masjid bentuknya seperti dan seterusnya. Jadi konsep-konsep seperti ini, pendekatan seperti ini yang perlu kita tiru dari para Dewan Dakwah Wali Songo era itu. Jadi pendekatan kultur, pendekatan secara politik juga dilakukan, pendekatan dagang juga dilakukan. Kembali ke tadi, bagaimana kita memberikan pendekatan terhadap teman-teman yang masih remaja, tentunya ini PR yang sangat berat. Podo-podo angin. Yang paling angin memang remaja. Yang paling angin remaja, ini PR kita bersama. Pendekatan yang harus dilakukan oleh panjenengan tentunya mempromosikan garis besar. Setelah itu tahap berikutnya melibatkan orang tua, bapak ibu gurunya, terus yang bersangkutan itu sendiri. Sak mampune panjenengan, semampunya kita untuk melakukannya. Jangan memaksakan diri, karena pendekatan berasal dari hati. Ya itu. Alon-alon sepenting kelakon. Nah gitu. Menyampaikan moderat kok ambil nesu ya ora moderat itu ya. Slow bae gitu. Tapi aja mbek udut, isiane wis kaya kowe. Nah, saya dhuwur ya dengan nyawang udut Pak ora gitu ya, begitu ya. Saya kira mungkin bisa ditambahkan teman-teman KKN ini, saya ingin mendengar ini. Bagaimana ini? Iya. Terima kasih. Mas, kembali ke host kita. Ya, mungkin itu ya Mas Lutfi ya. Cukup. Oke, menuju pertanyaan selanjutnya ini Bapak. Ya. Dari Anugrah. Ya, silahkan Anugrah menyampaikan pertanyaannya. Ada suaranya. Suaranya agak putus-putus di sini, Mas. Kedengeran tapi dari sini. Ya. Suaranya agak putus-putus apa ya? Ada nggak Mas suaranya? Ya, kedengeran dari sini kedengeran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah. Izin bertanya, begini Pak. Saya sebagai salah satu masyarakat umum di Bekasi gitu. Jadi pernah ada isu gini Pak. Bagaimana gitu, kalau kita nyantet orang Israel gitu Pak. Nah, itu kita sebagai orang yang bermoderat itu bagaimana itu Pak cara kita agar tidak ikut-ikutan dan kita bisa memberitahu dia seperti ini harusnya gitu, sikap kita yang moderat itu seperti apa gitu. Oh iya. Karena kalau nggak saya tanyakan saya takut menjadi keresahan Pak, karena akhir-akhir ini sikap pemuda kan apalagi di Bekasi sebagai planet lain ini cukup mulai barbar gitu Pak. Benar-benar. Terima kasih. Bagaimana singkatnya, bagaimana Pak tadi? Bagaimana tanggapan kita, cara kita menanggapi terhadap orang-orang yang ingin menyantet Israel gitu Pak, dengan alasan tertentu. Ya, terima kasih. Santet gitu sih, pengertian santet itu. Artinya mungkin garis besar secara garis besar mungkin suatu tindakan kekerasan yang tidak bisa dilihat secara fisik gitu Pak, tetapi berefek gitu ya. Kekerasan secara fisik tetapi tidak kelihatan atau metafisik gitu. Nah ini kajian berbeda ini. Ya tentunya bagaimana pokoknya tujuannya menyakiti orang lain tetapi dengan cara yang ora koyo liyane. Ngoten ya? Begitu ya? Piye caranya menghadapi? Apa wong Israel itu tidak mampu melakukan sih pada bae. Artinya gini loh. Konsep moderasi agama ini merupakan merupakan hasil dari fundamental bangsa kita yang kita kenal dengan Pancasila itu sendiri.
Jadi rata-rata permasalahan di negara kita, di bangsa kita itu dasari dari agama. Makanya pendekatannya pun kekerasan dalam bidang agama tadi pun harus dilakukan dengan bidang tertentu tadi. Karena Pancasila itu kan masih bersifat umum, ono sosial, ono persatuan, ono bidang kerakyatan, ini keagamaan yang secara khusus. Karena sekarang gerakan untuk memecah belah negara kita itu menggunakan senjata di bidang agama. Agama digunakan alat untuk memecah belah. Makanya moderasi beragama ada satu cara untuk menjawab gerakan radikalisme, gerakan yang mampu gerakan-gerakan tertentu yang mampu berpotensi memecah belah bangsa kita. Jadi gerakan khusus di bidang keagamaan. Tentunya agama tidak bisa lepas dari budaya, agama tidak bisa lepas dari sosial dan seterusnya, sehingga kita mampu berjalan bersama. Terkait dengan kemampuan tadi menjahati orang lain dengan tanpa kelihatan tadi. Nah ini, apa yang kita lakukan? Kita sebagai pelopor moderasi beragama pun harus tahu hal ini itu merupakan sesuatu yang benar atau salah. Kita sudah bangga sudah mempunyai 2 kader yang berbicara di kancah internasional. Banyak kader. Salah satunya Gus Dur. Yang kedua adalah Khalil Yahya Stakuf. Ya, keponakannya Gus Mus itu sendiri. Kakak dari Menteri Agama kita, Yahya Stakuf. Beliau berbicara di sana di Israel tentang moderasi beragama, konsep kerukunan beragama dunia. Kita sudah memberi contoh dan Islam di Indonesia dijadikan sebagai barometer dunia. Islam di Indonesia karena rukun dijadikan dijadikan semacam prototipe kerukunan umat beragama dunia. Makanya prototipe ini perlu ada orang yang mampu mempresentasikan, yang mampu menyampaikan di kancah internasional. Maka dipanggillah para tokoh-tokoh tadi, diaturi untuk menyampaikan. Salah satunya Gus Dur, ya kan. Kalau kita sudah menjadi pelopor, kalau kita sudah menjadi wakil dari Islam itu sendiri, yang dalam negeri pun harus melakukan yang sama. Jadi kalau para pimpinan kita, Gus Dur, Gus Yahya mampu mempromosikan Islam yang damai, kenapa yang ada di sini tidak mampu melakukannya? Tentunya uswah pun harus ikut para pimpinan kita, karena beliau pendekatannya tidak pendekatan secara kasar, pendekatannya secara dalam, pendekatannya secara secara damai, dengan menyampaikan sesuatu secara elegan, tidak secara ekstrim. Tadi kekerasan ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat verbal. Verbal berarti ngomong sing nyelekit nih kuping, merasuk nih ati. Ngomong iki sithik, tapi nih ati jeru, kayak gitu. Nih ati iki jeru, ora hilang-hilang. Nah itu, sakitnya itu di sini, kayak gitu. Akhirnya pendekatan seperti ini pun perlu kita lakukan. Para pimpinan kita yang mempromosikan moderasi beragama sudah memberi contoh yang baik dari kancah dunia. Kita yang ada di lokal ini yang hanya keluar melakukan sesuatu yang kurang baik tadi kepada teman-teman yang lain. Jadi pada contohnya ya, salah satu negara atau itulah seperti itu pun harus harus kita sikapi dengan moderat juga. Pendekatannya pun harus ora iso kaya kuwi. Kowe nek wani nyantet kaya kuwi dene tak santet, ojo kaya kuwi lah. Dipahami saja bagaimana kita memberi contoh, karena uswah saja. Gus Dur promosinya kaya ngene lho. Gus Yahya promosinya kaya ngene, direwangi Israel, direwangi mendapatkan fitnah, ya. Risikonya luar biasa loh. Tapi beliau tetap kuat untuk maju ke depan mempromosikan Islam damai. Kita yang ada di sini harus mampu, harus mau. Kenapa tidak itu? Mempromosikan Islam damai. Begitu ya. Saya kira bagaimana cara menyikapi bagaimana cara menyikapi orang yang melakukan demikian sederhananya adalah silahkan contoh pada para petinggi kita, para uswah kita, Gus Dur dan Gus Yahya yang mampu mempromosikan Islam moderat di kancah dunia. Kita pun harus mampu melakukannya. Begitu saya kira. Terima kasih. Oke. Itu untuk moderasi yang itu ya, menyantet
Israel itu. Jangan dengan kekerasan ya Pak. Ya, Iya, dengan kekerasan. Itu uswah sama juga atau kekerasan. ya contoh itu. Jangan pakai kekerasan. Iya. Iya. Antara nggak kelihatan itulah tapi hatinya, kan Mas ya. Ada ya ada akibatnya tapi nggak, bentuknya itu nggak kelihatan gitu loh. Nggak kelihatan. Jadi sing iso jawab bisa antri. Iya. Dupone kuat. Ya. Ini menuju pertanyaan selanjutnya ini Bapak dari Muhammad Rafli Pramudia ini. Iya. Silahkan Mas Rafli. Sudah saya sampaikan aja Pak. Untuk pertanyaannya, mengapa ada moderasi beragama sedangkan di Indonesia ada Pancasila? Itu gimana Pak? Mengapa ada moderasi beragama padahal ada Pancasila? Bagus ini pertanyaannya ini. Apa ini? Ya. Sudah ada Pancasila tetapi kok masih moderasi beragama? Ini bagus, pertanyaannya ini bagus. Jadi moderasi beragama itu produk Pancasila juga. Ya, produk Pancasila. Kita lihat masalah di Indonesia akhir-akhir ini itu hampir keseluruhan berkaitan dengan agama. Entah agama digunakan untuk alat untuk apa itu, melakukan kekerasan secara mental maupun secara psikis. Agama digunakan untuk menghantam kelompok tertentu. Agama digunakan untuk apa ya, memperkuat superioritas kelompok tertentu, bisa jadi karena sekarang agama menjadi primadona. Nah, akhirnya ketika menjadi primadona, agama ketika dibidik itu pas. Ya, ketika pas itu ya pergerakannya di bidang agama. Tentunya pemerintah mencanangkan atau memberikan solusi yang namanya moderasi beragama. Ya, konsep ini konsep yang bagus luar biasa karena gerakan mereka itu di bidang keagamaan, kita pun jawab di bidang keagamaan juga. Karena Pancasila sendiri konsepnya masih luas. Ada konsep persatuan, ada konsep kerakyatan dan seterusnya, masih luas. Sedangkan moderasi beragama itu sudah ma'rifat. Nah, tadi kan masih maklum, sekarang sudah ma'rifat. Tentunya walaupun berbicara agama, tentunya makna pun bisa meluas. Karena agama tidak bisa lepas dari sosial, ya. Agama tidak bisa lepas dari kerakyatan. Agama tidak bisa lepas dari politik. Agama tidak bisa lepas dari persatuan. Jadi semuanya. Jadi agama itu memang menyeluruh, tetapi secara khususnya adalah tadi peribadatan, amaliyah kita yang kita lakukan sehari-hari itu secara khususnya. Jadi konsep moderasi beragama adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia, cara pandang kita untuk menjawab masalah terkait dengan keagamaan. Ya, pendekatan akhirnya karena agama juga berbicara masalah sosial, akhirnya ketika kita bermoderasi secara agama, kita halus mempromosikan atau ngandani wong, memberikan pandangan tidak dengan keras. Hentikan ucapan yang bersifat verbal keras, fisik juga jangan sampai seperti itu. Karena ketika dasar agama kuat, mental kita kuat, ya, pikiran kita kuat, hati ini juga kuat. Ya, kuat kabeh. Ketika itu kuat, maka prinsip moderasi agama tentunya akan bisa tersampaikan. Ya, singkatnya, kenapa harus ada moderasi beragama padahal ada Pancasila? Ya sederhananya itu. Karena sekarang muncul kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan agama untuk melakukan sesuatu yang kurang pas, tindakan-tindakan yang bersifat berpotensi menyempah belah itu bangsa kita. Tentunya gerakan itu harus dilawan dengan hubungannya dengan keagamaan. Makanya moderasi beragama itu diharap mampu membuka cakrawala pikiran, sehingga ketika cakrawala pikirannya terbuka, agamane ora saklek, agamane ora semacam mampu diterima semua kalangan. Ya gitu aja, biar lebih halus. Nah, itu hati-hati aja ngasih ngomong karena ini sifatnya digitalize itu. Ya begitu ya. Jadi
Karena tadi sekali lagi gerakan mereka adalah gerakan keagamaan yang menyeluruh, agama ke politik, agama ke sosial dan yang lain, sehingga konsep agama pun harus dikonsep untuk menjawab tantangan itu. Nah, gitu ya, agama versus agama yang moderat. Nah, saya kira seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman KKN atau cukup? Ya, saya kira cukup ya, Pak. Ya, Mas Mustafa ganti tak kerjaan ya, ayo. Iya, silakan. Lagi nih, Bapak. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika berdialog dengan orang yang radikal? Yang kita lakukan itu apa, Pak? Ketika berdialog dengan orang yang radikal. Apa yang kita lakukan ketika berdialog dengan orang radikal? Nah, jenengan harus tahu kapasitas jenengan itu mampu apa tidak. Kalau tidak mampu secara kapasitas keilmuan, jangan lakukan. Mbah, aku rapate iso ngaji, orang ngerti dalil, sing ngerti kiai-kiai. Wis ngono wae pakake. Bukan pakake ya. Kiai satu-satu tadi digunakan sebagai senjata. Kalau kemampuan jenengan ya, dirasa mampu untuk mampu ya, sudah ya. Masih on Mas ya? Iya. Iya, Pak, masih. Ya, bagaimana cara kita berdialog dengan teman-teman yang radikal ekstrim? Tentunya gini, kapasitas itu penting. Jenengan harus mampu mengukur diri sendiri. Ketika saya bertemu dengan orang yang ekstremis dalam hal apapun ya, ekstremis itu banyak, konteksnya banyak. Dalam hal ekstremis, jenengan itu mampu tidak? Kapasitas saya itu mampu tidak melakukannya, melakukan dialog itu. Kalau mampu, jangan lakukan. Bisa jadi bukan jenengan yang terpengaruh, tetapi jenengan akan yang dipengaruhi. Nah, itu berat. Makanya keilmuan itu penting, saya sampaikan. Tadi kan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Jenengan nak kepengen yo kabeh iso ngene ilmu. Pokoknya sekal ilmune ya gampang itu. Kalau berdialog dengan mereka, jenengan harus tahu ilmu nih. Ilmu berdiskusi, ilmu berdialog. Nah, karena mungkin berdialog dengan masalah amaliyah kita sehari-hari, jenengan pun harus mampu menguasai harus menguasai teori tentang amaliyah sehari-hari itu. Dasarnya bagaimana, dalilnya apa, dan harus dikuasai dulu. Tidak asal berdialog, tidak asal menyampaikan sesuatu. Kalau belum mampu ya sampaikan saja dengan secara halus. Karena perkara kuwi aku ora pateh mudeng, butuhe aku nganut ustad kae. Sapa ustad kae tak terke omahe bae. Nah, kuwi akhirnya ke rumah ustadznya biar ustadznya yang menyampaikan. Kalau berdialog terkait dengan keagamaan. Nah, kapasitas jenengan mampu melakukannya, misalkan jenengan bergerak dalam bidang bisnis online misalkan. Bertemu dengan orang yang ekstremis. Bisnis online. Kuwi haram kuwi. Lah kok iso haram? Lah dhewe ora ketemu karo orang yang orang yang mengajak bernegosiasi, kan orang ketemu. Ijab kabule gimana caranya? Haram kuwi. Nah, misalkan berbicara kaya kuwi. Wes rasa haram-haraman iki zaman online ya. Zaman online fikihnya menjadi fikih kontemporer. Ya diskusi disampaikan secara halus. Fikih kontemporer seperti ini disampaikan. Ya, jenengan bisnis online harus punya pegangan. Jenengan yang berbisnis bidang tertentu tadi saya sampaikan, jenengan harus mampu bergerak sesuai dengan kebidangan masing-masing. Cekel satu bidang nanti akan merambah ke bidang yang lain. Nah, jenengan jurusannya psikologi, cekel moderasi beragama ada dalam bidang psikologi. Menjadi seorang psikolog yang mampu menerjemahkan moderasi beragama di jurusan sesuai dengan kapasitas seorang psikolog. Ojo merembeh-merembeh yang lain. Itu saja. Kebahasaan itu dicekel. Nah, kita ya, singkatnya seperti itu. Kapasitasnya mampu lawan, kalau enggak ya lemparkan saja, gitu ya. Orang samet ya. Orang samet.
Ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita.